Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi teman-temanku semua, sobat ngaji dimanapun antum-antum berada. Hari ini kembali berjumpa bersama saya Away Channel yang bisa kita manfaatkan untuk belajar, untuk menambah wawasan agama Islam khususnya. Teman-temanku yang berbahagia, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang berpikir kritis dan demokratis. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang berpikir kritis dan demokratis, mari pertama kita perbarui niat belajar semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya belajar memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya. Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslim wa muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sobat-sobatku semua, teman-temanku semua, jangan lupa untuk subscribe channel saya agar saya semakin semangat untuk membangun channel yang semoga bermanfaat bagi sesama. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Quran surat Ali Imran ayat ketiga, surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 190 sampai 191. Lalu yang kedua, kajian Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 159 bersama saya Aji Wardana. Kompetensi dasar yang akan kita bahas itu ini, Mas dan Mbak semua, teman-temanku semua. Tapi yang paling kita fokuskan adalah yang 3.1, yang kognitif, dan yang 4.1, yang psikomotorik, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Ali Imran dan seterusnya. Lalu yang ke 4.11 adalah membaca Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan seterusnya. Itu kompetensi dasar yang akan kita bahas, yang akan kita belajar bersama hari ini. Kita lanjutkan. Kita langsung masuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan berpikir kritis dan demokrasi. Jadi Al-Quran ini menjadi sumber hukum yang paling pertama di dalam ajaran agama Islam. Maka apa-apanya harus didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Baru nanti sumber hukum yang kedua adalah hadis, lalu ada ijma', lalu ada qiyas, yang insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk ayat-ayat Al-Quran yang terkait berpikir kritis dan demokrasi ataupun demokratis, ada satu, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 191 sampai 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Sobat ngaji yang berbahagia, ketika ada tulisan Q.S itu maknanya adalah Quran surat. Lalu ketika ada nama surat lalu di sampingnya ada dalam kurung lalu nomor, itu menunjukkan nomor susunan surat di dalam Al-Quran, khususnya Mushaf Utsmani. Kita lihat ayat Al-Quran tentang berpikir kritis yang pertama, yaitu Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kita mulai, saya baca dari sini, lalu kalian di rumah, di manapun
asalkan bukan tempat yang najis, silakan bisa sambil mengikuti dengan harapan kita mendapatkan pahala karena membaca kalam-kalam ilahi. Saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Nah, itu kurang lebih bacaannya seperti itu, surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Nah, artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda, artinya tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa sih orang-orang yang berakal? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, sekarang kita korek lebih dalam ayat ini. Nah, kosakata di dalam Quran surat Ali Imran yang sudah kita baca bersama tadi. Yang pertama ada lafal inna. Ini ayat itu artinya, maksudnya potongan ayat. Inna dalam bahasa Arab itu artinya sesungguhnya. Lalu khalqis samawati wal ard dalam penciptaan langit dan bumi. As-samawat itu artinya langit, wal ard itu artinya bumi. Lalu wakhtilafil laili wan nahar dan pergantian malam dan siang. Lail itu artinya malam, nahar artinya siang. La ayatin itu artinya terdapat tanda-tanda. Maksudnya tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Di sini perlu saya jelaskan, tanda-tanda kebesaran Allah itu meliputi dua hal, yaitu ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Kalau ayat kauliyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau ayat-ayat kauniyah adalah tanda kebesaran Allah yang tercermin dalam ciptaannya berupa alam semesta. La ayatil liulil albab, bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Nah, lanjutnya alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Yadhkurunallah itu artinya yang mengingat Allah. Maka nanti muncul istilah zikir, asal katanya dari kata dzakara yang artinya mengingat. Qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bagaimana keadaan mereka mengingat Allahnya? Sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring. Lalu wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan. Tafakkur itu artinya berpikir. Ya Tuhan kami dalam bahasa Arab itu Rabbana. Rabbana itu artinya ya Tuhan kami. Ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan. Allah yang menciptakan kita namanya Khaliq. Lalu kita yang diciptakan oleh Allah namanya makhluk.
Lalu hadza batila, itu tidak ada, semua ini sia-sia. Hadza batila, semua ini sia-sia. Artinya apa? Allah itu menciptakan segala sesuatu itu bukan suatu hal yang sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, fakina, lindungilah kami, azab benar, dari azab neraka. Begitu kosakata dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Silakan bisa kalian perdalam lagi dengan membaca kamus ataupun membaca referensi yang lain. Nah, selanjutnya ada hukum tajwid. Hukum tajwid dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 pada kesempatan kali tidak akan saya bahas, akan saya bahas dalam materi yang lain, yaitu materi khusus tentang ilmu tajwid yang insya Allah nanti akan saya buat juga. Kita lanjutkan kepada slide selanjutnya. Lalu asbabun nuzul dari surat ini, bukan surat, dari potongan ayat ini. Asbabun nuzul, asbab itu artinya sebab, nuzul artinya diturunkan. Jadi Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran ataupun surat-surat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu ada sebabnya. Kalau sebab turunnya suatu ayat namanya asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul dari surat ini bukan surat. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah tatkala orang-orang musyrik Mekah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta mukjizat untuk menetapkan keberadaan Tuhan dan kenabian Muhammad. Jadi orang-orang musyrik Mekah itu mendatangi Rasulullah untuk biasa menantang Rasulullah untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar seorang utusan Allah. Nah, mereka orang-orang musyrik Mekah itu mengusulkan kepada Rasulullah apa? Ubahlah gunung Sofa menjadi emas. Gunung Sofa atau Jabal Sofa adalah salah satu gunung yang ada di Mekah sana. Mereka orang-orang musyrik Mekah itu meminta kepada Rasulullah agar merubah gunung Sofa menjadi emas. Nah, ketika seperti itu Allah menurunkan firman-Nya, menurunkan wahyunya kepada Rasulullah dengan menjawab menggunakan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Allah SWT menjawab permintaan mereka. Penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, sangat penting untuk dapat menetapkan Sang Pencipta bagi orang-orang yang berakal. Atau secara gampangannya, ayat ini itu digunakan untuk membungkam usulan, membungkam keraguan-raguan bahwa Allah itu ada, bahwa Rasul itu seorang utusan Allah. Nah, dengan ayat ini orang-orang itu disuruh untuk memperhatikan penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam. Nah, apakah mungkin itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur? Nah, maka Allah menurunkanlah ayat ini mengajak orang-orang tadi untuk berpikir. Jadi berpikir kritis itu artinya berpikir dengan cerdas. Selanjutnya, ini tak kalah pentingnya kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pada ayat 190 surat Ali Imran ini mengajak manusia untuk berpikir dan merenungi tentang penciptaan langit dan bumi. Mari kita renungkan sejenak, berpikir sejenak, apakah mungkin bumi ini ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta? Mungkinkah pergantian siang dan malam yang begitu teraturnya, yang begitu syahdunya itu tanpa diatur oleh zat yang maha luar biasa? Nah, yang kedua isi dari surat ini, dari ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang keesaan Tuhan, Sang Pencipta, dan menyatakan
bahwa apabila manusia memikirkan dengan cermat dan menggunakan akalnya terkait dengan proses penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, maka ia akan menemukan tanda-tanda jelas atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjelaskan tentang keesaan Allah. Tidak mungkin yang ada di dunia ini tanpa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang sepele pun yang kelihatannya oleh manusia itu sepele, pada dasarnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam ayat tadi juga disebutkan tentang ulil albab. Siapa sih ulil albab itu? Nah, di sini saya bahas ulil albab adalah orang yang memiliki akal murni, baik laki-laki maupun perempuan. Ulil albab itu seorang yang memiliki akal murni. Akal murni itu artinya apa? Akal yang belum teracuni, akal yang belum terkena pengaruh hal-hal yang negatif. Misalkan alkohol, lalu narkotika, dan hal-hal yang membuat akal tidak berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua, ulil albab adalah orang-orang yang terus mengingat Allah dengan ucapan atau dalam seluruh situasi dan kondisi. Ulil albab itu dia yang senantiasa mengingat Allah, baik dikala sendirian, baik dikala dalam keadaan keramaian. Lalu ulil albab adalah orang-orang yang telah melihat dan memikirkan. Mereka berkata itu semua sebagai kesimpulan terhadap ciptaannya, yakni Tuhan kami tidaklah Engkau menciptakan alam raya dan segala isinya dengan sia-sia tanpa tujuan yang baik. Nah, jadi ulil albab itu orang yang setelah melihat lalu memikirkan, mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatunya alam raya ini diciptakan oleh Allah dan tidak ada yang sia-sia. Bahkan di tubuh kita pun misal ketoneta sepele tapi pada dasarnya memiliki kemanfaatan yang luar biasa. Coba manusia, apa sih kegunaan dari alis? Apa coba sobat-sobat ngaji semua? Alis itu gunanya apa? Kok ada seperti itu, bentuknya seperti itu? Apakah dulu sudah ada ilmu kedokteran? Kan belum. Zaman dahulu itu kan belum ada. Ilmu taksonomi tubuh belum ada. Ternyata bentuk alis yang seperti ini, yang seperti apa ya, seperti celoretan seperti ini itu manfaatnya luar biasa. Ada manfaatnya, tidak sia-sia oleh Allah diciptakannya, yaitu untuk menghalangi keringat, untuk menghalangi air yang bisa langsung masuk kalau tidak ada alis ke mata. Itu kan ketone sepele alis seperti ini, tapi apa? Ada manfaatnya. Segala sesuatu di dunia ini yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya, meskipun terkadang kita memandangnya sebagai suatu hal yang sepele. Pasti ada tujuannya dari Allah, tergantung kita bisa melihat tujuan tersebut atau tidak. Selanjutnya kita yang kedua, Quran surat Ali Imran ayat 159. Kalau yang tadi tentang berpikir kritis, kalau yang ini terkait tentang demokratis. Ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, bisa kalian nanti mengikuti di rumah ya. Artinya, maka disebabkan dari rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah. Nah, ini bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159. Itu artinya. Lah, asbabun nuzul sama seperti yang tadi. Kalau surat surat Ali Imran ayat 159 ini, ayat 159 ini asbabun nuzulnya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, RA itu artinya radhiyallahu anhu, menjelaskan bahwasanya telah terjadi perang Badar. Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang Badar. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintah membunuh adalah mereka. Rasulullah SAW kesulitan di dalam memutuskan. Kemudian turun ayat 159 surat Ali Imran ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Kalabi. Sobat ngaji yang berbahagia, dari sini dapat kita pahami bahwa surat-surat yang ada di dalam Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu tidak langsung satu geluntung, tapi bertahap. Ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi. Lah, peristiwa-peristiwa inilah yang disebut sebagai asbabun nuzul. Kita lanjut. Lah, lalu isi kandungannya apa dari surat Ali Imran ayat 199 ini? Yang pertama, ketika bermusyawarah kita itu harus bersikap lemah lembut. Tidak boleh kasar-kasar. Nah, ini tidak boleh bersikap kasar, menggunakan kalimat-kalimat yang menyinggung, menggunakan kalimat yang bernada keras. Lalu mencintai musyawarah pada segala hal. Maka Indonesia itu di dalam Pancasilanya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu selanjutnya, berlapang dada untuk memaafkan semua pihak yang mungkin berlaku tidak wajar. Wajar ketika di dalam musyawarah ada perbedaan pendapat, ada yang setuju dengan pendapat kita, ada yang tidak setuju, maka kita harus berlapang dada, termasuk berlapang dada dalam melaksanakan hasil musyawarahnya, ya, melaksanakan hasil musyawarahnya, melaksanakan musyawarah dengan sikap tawakal kepada Allah. Lalu musyawarah termasuk salah satu sifat orang yang beriman. Nah, maka mari kita usahakan bersama setiap ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepentingan-kepentingan umat, kita selesaikan dengan cara musyawarah. Karena bermusyawarah itu berpahala. Lalu hadis terkait. Nah, kita kan tadi sudah membahasnya di awal. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua hadis. Hadis yang terkait dengan sikap kritis dan demokratis. Jadi dalam Islam masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia, tetapi lebih jauh daripada itu, yaitu akhirat. Ini sengaja saya besarkan tulisannya. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita sudah tahu bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat. Maaf. Oke, dilanjutkan. Maksudnya jika kita sudah tahu bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Berpikir sebelum bertindak. Ini yang harus kita sering pahami. Berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak dahulu baru berpikir.
berpikir, ya. Pikirkanlah apa yang akan kita kerjakan, jangan dikerjakan baru kita berpikir, itu tidak baik. Selanjutnya pelajari baik-baik sabda Rasulullah SAW berikut. An Abi Ya'la Fa'la Thadad ibni Ausin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man adba nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahi rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Hadis ini kurang begitu familiar. Dari Abu Ya'la yaitu Sayyid Ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Nah, untuk mempelajari hadis nanti kita akan bahas pada konten-konten yang lain, mana yang termasuk sanad, mana yang termasuk matan, mana yang termasuk rawi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, Pak, itu sih gambarnya siapa? Kalau ini adalah gambarnya Imam Al-Ghazali. Oke, sikap demokratis dan musyawarah. Di samping ayat yang telah disebutkan, banyak juga hadis Rasulullah yang mengisyaratkan pentingnya demokrasi. Karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang paling demokratis. Di antaranya adalah hadis yang menegaskan bahwa beliau adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam banyak hal seperti hadis berikut ini. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan katharu mathuratan li ashabihi mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi ya, rawahu Tirmidzi. Ini tulisannya ya salah, harusnya di atas. Harusnya titiknya di atas. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah. Ini mengindikasikan, menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat suka bermusyawarah. Karena dengan musyawarah, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya terlihat berat akan menjadi ringan ketika dimusyawarahkan. Lalu sikap kritis dan demokratis dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan ayat-ayat yang sudah kita bahas, mencerminkan hadis yang sudah kita bahas bersama, itu bisa dalam hal satu, mengingat Allah setiap saat. Jangan hanya mengingat Allah ketika sedang berada di masjid, ketika sedang berada di majelis taklim, tapi ketika sedang sendirian Allah tidak diingat sama sekali. Lalu berpikir positif dan menyadari bahwa di balik semua kejadian pasti memiliki hikmah sehingga tidak ada yang sia-sia. Berhusnuzonlah kepada Allah bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita, segala sesuatu yang menimpa diri kita pasti ada hikmahnya. Lalu meyakini bahwa Allah telah mengatur segala ciptaannya demi kesejahteraan manusia. Yakinlah bahwa Allah yang telah menciptakan kita, maka Allah lah yang paling tahu hajat hidup kita. Selanjutnya, memilih yang terbaik berdasarkan hasil musyawarah. Selalu mengambil hikmah dan pelajaran dalam setiap kejadian yang dialami, senang berbuat baik untuk sesama manusia, karena yang namanya kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Siapa yang membalas? Kalau tidak dibalas oleh manusia, yakinlah bahwa Allah yang akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan juga. Lalu rajin melaksanakan sholat, maka pembelajaran saya yang tidak sholat subuh khususnya akan saya alfa. Bukan apa-apa, karena kalian sudah, khususnya yang masih bersekolah, sudah ditugaskan kepada saya untuk mendidik, maka saya memiliki kewajiban untuk mengarahkan kalian. Saya tidak mau nanti di akhirat saya
oleh malaikat ditanya kenapa tidak mengingatkan murid-muridnya, tidak membimbing murid-muridnya. Lalu selanjutnya yang terakhir, meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Dan akhirat itu sifatnya kekal, sifatnya abadi, berbeda dengan kehidupan dunia yang sifatnya fana. Selesai. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga ada manfaatnya. Ada salahnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya ini agar bisa memberikan kemanfaatan kepada orang-orang di luar sana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.